Racun dalam nadi birokrasi, membedah simbiosis parasit, patronase, dan kronisme. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebuah kebijakan publik yang krusial seringkali berakhir kacau di lapangan? Atau mengapa posisi-posisi strategis di lembaga basah sering diduduki oleh figur yang rekam jejaknya mediocre, sementara talenta terbaik justru tersingkir ke sudut ruang arsip? Jawabannya seringkali bukan pada kurangnya anggaran atau regulasi, melainkan pada dua hantu tua yang masih bergentayangan di koridor kekuasaan, yakni patronase dan kronisme. Keduanya bak saudara kembar yang berbeda wajah, namun memiliki satu tujuan yang sama, yakni membunuh meritokrasi demi melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Mari kita bedah patronase dan kronisme. Mari kita buka anatomi yang pertama, patronase politik. Jika diibaratkan sebuah pasar, patronase adalah transaksi dagang sapi antara si kuat atau patron dan si lemah atau klien. Ini adalah hubungan vertikal yang feodalistik. Sang patron, biasanya pejabat tinggi atau pemegang anggaran, memberikan perlindungan jabatan atau proyek. Sebagai gantinya, sang klien harus membayar dengan loyalitas mutlak, dukungan politik, atau bahkan setoran dana tak resmi. Di sini negara tidak lagi dipandang sebagai organisasi pelayan publik, melainkan sebagai kue tar yang dibagi-bagi kepada para loyalis. Kamu dukung saya saat pemilu, maka saya pastikan karirmu aman, terlepas dari kompetensimu. Inilah mantra patronase. Bahayanya, pejabat yang diangkat melalui jalur ini tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat atau publik, melainkan hanya kepada bos yang mengangkatnya. Kinerja bukan diukur dari keberhasilan program, tapi dari seberapa senang sang patron. Kita bergeser ke saudara kembarnya, kronisme. Jika patronase adalah soal tuan dan hamba, maka kronisme adalah soal kita dan teman-teman. Kronisme adalah praktek memberikan jabatan atau keuntungan ekonomi kepada teman dekat, kerabat, atau rekan satu lingkaran sosial, tanpa memperdulikan kualifikasi. Dalam kronisme, trust atau kepercayaan personal dianggap lebih mahal daripada kompetensi atau kemampuan. Seorang pemimpin yang kronis akan merasa lebih aman dikelilingi oleh orang-orang kita sendiri daripada orang asing yang mungkin lebih pintar tapi kritis. Dampaknya fatal, ruang pengambilan keputusan menjadi kamar gema atau echo chamber. Tidak ada kritik, tidak ada inovasi, tidak ada koreksi. Ketika krisis terjadi, para kroni ini seringkali tidak memiliki kapasitas teknik untuk menyelesaikannya, karena mereka dipilih berdasarkan kedekatan, bukan keahlian. Mengapa hal ini mematikan demokrasi? Gabungan antara patronase dan kronisme menciptakan ekosistem yang toksik bagi sebuah negara, yakni kematian meritokrasi. Orang pintar dan berintegritas akan frustasi dan mundur karena sadar bahwa jalur orang dalam lebih sakti daripada prestasi. Inefisiensi anggaran. Proyek diciptakan bukan karena kebutuhan rakyat, tapi untuk mengakomodasi jatah para kroni dan klaim. Kemudian korupsi terlembaga. Karena hubungan didasarkan pada saling sandera kepentingan, pengawasan internal menjadi lumpuh. Jeruk tidak mungkin makan jeruk. Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya masih bergulat melawan warisan feodal ini. Patronase dan kronisme adalah musuh dalam selimut yang membuat birokrasi gemuk namun lambat dan membuat kekayaan negara menguap tanpa bekas. Reformasi bukan sekedar mengganti orang, tapi mengganti budaya. Selama kita masih memaklumi bahwa membantu teman atau balas budi politik dengan uang, nah, negara adalah hal lumrah, maka selama itu pula kita sedang merayakan kematian akal sehat dalam bernegara. Negara ini butuh pelayan publik, bukan pelayan penguasa. Kita harus memutus mata rantai itu, teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, salam beraktivitas. Thank you yang sudah menyimak full video ini.